Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti biasanya di hari Selasa ini kita hadir di sini dalam penyelenggaraan taklim melalui program Dirosah Aswaja di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Patut kita bersyukur atas anugerah ini sebagai anugerah luar biasa, di mana terbuka akhirnya di hadapan kita cakrawala keilmuan, pintu-pintu keilmuan dan lain-lain, sehingga serta-merta bisa menambah wawasan kita sekaligus menghilangkan kebodohan kita. Rahmat salamnya moga-moga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya ingin melanjutkan bahasan kaitan dengan tafakur ya. Masih ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan, karena jumlahnya kan kalau tidak salah 5 ya. Kita sudah bahas 4 macam tafakur itu, dan sekarang adalah tafakur kelima. Tentang apa itu? At-tafakur fi taksiri nafsihi ma ihsanillahi ilaihi yatawalladu minhal haya. Bertafakur tentang keteledoran diri kita, bertafakur tentang keteledoran diri kita. Banyak teledor kita ya, bukan lantaran lupa dan lain-lain, kadang-kadang sengaja juga ya. Kalau soal lupa dan lain-lain sih memang dalam agama tidak termasuk taprit, teledor ya. Ini kesengajaan. Kita seringkali menomorsekiankan persoalan yang terkait dengan kewajiban agama ya, untuk urusan Allah lah, dan mengedepankan hal-hal lain. Kita lebih penting berpikir soal rezeki ketimbang berpikir soal ibadah. Itu namanya teledor ya. Padahal yang memberikan rezeki kepada kita adalah zat yang mesti kita ibadahi, gitu loh ya. Yang memberikan rezeki pada kita adalah zat yang harus kita ibadahi itu.
Di satu sisi kita berpikir rezeki, tapi tidak terpikirkan siapa pemberinya gitu loh ya. Nah, sehingga segala persoalan yang terkait dengan Allah selalu di nomor sekian kan. Itu yang dimaksud keteledoran kita. Tapi ma ihsanillahi ta'ala ilaihi, Allah tetap tidak berhenti berbuat baik ya. Allah tidak berhenti berbuat baik pada kita gitu. Sambil kita mendurhakai, sambil ia tetap kirimkan kebaikan-kebaikan kepada kita gitu. Ada nggak orang yang dari lantaran meninggalkan satu waktu tiba-tiba Allah stop rezekinya satu hari? Kagak ada kayaknya deh, nggak ada. Ada nggak orang yang dari lantaran dia lupa terhadap satu kewajiban tiba-tiba Allah bikin sakit seharian? Nggak ada kayaknya. Ada nggak orang yang dari lantaran lupa bersyukur atas nikmat kemudian selera makannya dihilangin sama Allah? Nggak ada deh kayaknya ya. Sebegitu baiknya Allah pada kita, sambil kita terus menerus berbuat kesalahan. Ini yang harus dipikirin sama kita. Tafakur soal ini nih, ya tawalladu min hal haya, bisa memunculkan rasa malu kepada Allah Ta'ala. Malu bisa memunculkan, melahirkan, menimbulkan rasa malu kepada Allah. Malu nggak? Ini gimana malunya sama Allah gitu loh ya. Kita mikir loh, ini kita malu sama Allah, gimana cara malunya gitu. Sebab biasanya malu itu, rasa malu itu akan terasa ketika terjadi perjumpaan gitu loh ya. Kalau kita jumpa belum pernah dengan Allah Ta'ala, ya kan? Itulah sebabnya sulit memunculkan rasa malu dalam diri kita. Para sahabat bilang ke Nabi, ya Rasulullah, kita juga kalau soal malu malu sih sama Allah. Ya malu sama Allah tidak sama dengan malu terhadap sesama, ya kan? Malu sama Allah tuh batasannya memelihara kepala dan semua yang ada di lingkup kepala, dan perut serta semua yang ada di lingkup perut gitu. Jaga kepala kita dan semua hal yang berada di lingkup kepala. Di kepala ada apa? Ada mata, ada mulut, ada kuping. Hidung mah jarang berdosa deh ya. Mata nih, kuping nih, yang paling gawat ini nih, gawat ya, lidah atau mulut. Hati-hati ibu, sampai ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Serem ya. Jadi hal-hal lain boleh jadi tidak sampai pada mencelakakan kita, tapi mulut kita bisa mencelakakan kita lebih dari buasnya harimau. Jaga mulut kita sebagai representasi dari rasa malu pada Allah Ta'ala. Sebab tidak semata-mata seseorang mengeluarkan atau melontarkan satu ucapan kecuali dicatat oleh malaikat raqibun atid, ma yalfadzu min qaulin
illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah semata-mata seseorang melafalkan apa saja ucapan gitu, melainkan ada pencatatnya itu. Jadi berhati-hatilah kita dengan mulut kita sebagai wujud dari rasa malu kita sama Allah Ta'ala. Wal batna wa ma wa'a, perut dan di sekitar perut. Sekitar perut saya nggak usah jelasin deh ya. Sekitaran perut nggak usah dijelasin. Ini kita ini orang dewasa semua. Untuk satu persoalan yang tidak harus selalu butuh penjelasan secara saklek, nggak perlu saya kira. Ya, itu. Gimana cara kita menimbang-nimbang rasa malu kepada Allah Ta'ala? Hadirkan Allah dalam setiap langkah kita, dalam pikiran kita. Kalau kita menggambarkan Allah seperti gambaran kita dengan makhluk, ada banyak tempat yang kita bisa sembunyi dari Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa, berbeda dari makhluk secara keseluruhan, kita tidak akan sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada tempat di muka bumi ini di mana kita bisa tersembunyi dari Allah Ta'ala, baik ucapan, perilaku dan lain-lain, hatta hati kita, hati itu ya. Ibu, waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, beliau bercerita, saya diperlihatkan dengan surga dan neraka. Nabi diperlihatkan dengan surga dan neraka. Ngelihat surga, ngelihat neraka. Lebahan ngelihat neraka. Wa ra'aitu aksara sukani hal mar'ah. Saya malah melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Jadi penghuni neraka kebanyakan perempuan, tidak sedikit laki-laki. Ya, adil kan? Ditanya sebabnya. Sebabnya ditanya kenapa perempuan mendominasi menjadi penghuni neraka. Likillati hayaiha, karena sudah minim rasa malunya gitu. Jadi perempuan kalau sudah tidak punya rasa malu, jadi malu-maluin. Bener, peliharalah rasa malu. Ya tidak cuma perempuan, semua. Kan saya bilang kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan dan tidak sedikit laki-laki. Ya termasuk kita laki-laki lah. Ya. Terlebih kita yang sudah masuk pada usia yang sudah dinyatakan usia sepuh, kategori sepuh. Ada dasawisma nggak nih? Apa kategori atau ukuran usia lansia itu berapa? Berapa? 60 ke atas deh ya. Udah 60 ke atas. Lansia. Lansia itu sebetulnya bahasa pemanis. Sakleknya mah aki-aki, manini-nini, iya kan? Harus bersyukur Bu, kalau Allah sampaikan kita pada usia seperti itu, lansia 60 ke atas. Bagaimanapun orang tua, oh hebat ya, hebat lah, walaupun umur bukan hasil dari pencapaian kita ya. Kan orang jadi tua atau kagak bukan hasil dirinya sendiri, bukan, emang Allah aja yang manjangin umurnya gitu.
Tapi bagaimanapun orang yang menjadi tua tuh hebat gitu. Ada banyak fasilitas yang Allah sediain gitu. Khusus buat orang-orang tua gitu. Orang tua bagaimana juga dia pernah muda. Orang muda belum tentu jadi tua. Ya. Hidup orang tua. Ya itu kan bagus, pantas. Hidup aki-aki, pantas juga ya. Ya, hidup nini-nini, bener. Ibu, innallaha yanduru wajhas syekh sobahan wa masaan. Allah memandangi wajah orang tua pagi dan sore. Jadi orang yang udah merasa tua, setiap pagi dan sore Allah pandangin wajahnya. Dipandangin sama Allah pagi-pagi dan sore-sore. Wa yaqulu, Allah bilang, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, kamu ternyata sudah tua. Kata Allah nih, dulu kamu muda, sekarang sudah tua. Waraqqa jilduka, kulitmu sudah mulai keriput. Keriput. Saya heran, produksi kaca cermin zaman sekarang gak ada yang bagus ya. Kalau tahun 80-an kaca cermin bagus loh, kita kalau ngaca nggak ada keriput-keriputnya. Giliran zaman sekarang kaca ada mahalnya doangan, giliran ngaca pada keriput, muka kita jelek tuh kaca tuh. Semakin modern, orang makin pinter, produknya semakin jelek loh. Khusus buat urusan cermin ya. Udah keriput, udah ompong dan lain-lain. Wadah kok admuka, tulangmu sudah keropos. Boh, dulu main bola segala macem, ya. Kuat dah urusan waktu muda mah, sekarang udah tua udah keropos. Ditegur, diajak ngomong sama Allah tuh orang tua, syekh tuh orang tua. Waqtaroba ajaluka, ajalmu telah dekat, kata Allah. Cuman kita kagak denger tuh Allah ngomong kayak gitu. Wahana qudumuka ilayya, hampir sampai waktumu kepadaku. Artinya tidak lama lagi bakal mati. Allah tuh negur tiap hari ke kita sambil memandangi wajah kita, wajah yang juga ciptaan Dia, yang harus kita syukuri. Apa selanjutnya kata Allah? Pastahyi minni, tolong satu hal saja, kamu malu sama saya, kata Allah. Tolong satu hal saja, kamu malu sama saya. Untuk banyak ibadah mungkin gak bisa, udah tua kok, iya kan? Untuk banyak sedekah mungkin gak bisa. Untuk setiap waktu datang berjamaah mungkin tidak bisa, iya kan? Untuk berjuang fi sabilillah, berperang mungkin enggak bisa. Satu saja yang mungkin kamu bisa, tolong sisakan rasa malumu padaku, kata Allah. Fa anna astahi bisaybatika an uadzibaka finnar. Nanti kalau kamu punya rasa malu kepadaku, di akhirat aku juga malu menyiksamu. Allah yastahi ayyu'adzibas syab, Allah merasa segan menyiksa orang yang sudah beruban, ya. Tuh, jadi supaya Allah enggan menyiksa kita dalam kondisi di mana kita sudah tua dengan berbagai kekurangan dan kehilapan, jaga rasa malu kita pada Allah Ta'ala.
Salah satu caranya adalah mari senantiasa bertafakur atas betapa teledornya diri kita sambil tetap Allah berbuat baik pada kita. Maka ada ungkapan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Tingkatkan rasa malu kita. Itu ya Bu ya? Paham ya? Itu saja saya kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wala taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wad-dhair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.